Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen Ahmadi, MPDI, MPD, dan yang kami banggakan mahasiswa Senayan Hamidiyah Senasen Gonang Bangkalan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 dengan tema konsep dasar gagasan Islam Nusantara dan kepesantrenan. Di sini kita bahas ada 3 poin. Yang pertama, pengertian Islam Nusantara dan kepesantrenan, dan poin yang kedua, tujuan Islam Nusantara dan kepesantrenan, dan poin yang ketiga, karakteristik Islam Nusantara, munculnya gagasan Islam Nusantara dan kepesantrenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baik, kami di sini akan menjelaskan sekilas tentang konsep dasar gagasan Islam Nusantara dan kepesantrenan. Di mana di sini ada 3 pembahasan. Yang A yaitu pembahasan tentang pengertian Islam Nusantara dan kepesantrenan. B. Tujuan Islam Nusantara dan kepesantrenan. C. Karakteristik Islam Nusantara, munculnya gagasan Islam Nusantara dan kepesantrenan. Baik, saya di sini akan menjelaskan poin yang A, yaitu pengertian Islam Nusantara dan kepesantrenan. Pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menekankan prinsip ajaran moderat atau wasatiyah, inklusif, toleran, dan saling menghormati, bersatu dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika yang diamalkan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan ideologi Pancasila dalam NKRI. Islam Nusantara dapat dilihat dari beberapa ciri. Pertama, Islam Nusantara adalah hasil produk dari dakwah yang kemudian dikenal tokoh-tokohnya sebagai Wali Songo, yaitu proses pengislaman dengan cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran inti Islam. Kedua, mayoritas masyarakat Islam Nusantara adalah pengamal ajaran tasawuf. Karena itu, tarekat berkembang dengan subur. Tokoh-tokoh tasawuf yang menjadi panutan antara lain Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syazili, dan lain sebagainya, yang sangat populer di kalangan Islam Nusantara. Dari sanalah kemudian Islam Nusantara menjadi Islam yang sangat harmoni, toleran, dan menghargai pluralitas sebagai watak asli ajaran tasawuf. Pengertian tentang kepesantrenan. Istilah kepesantrenan merupakan pengembangan dari kata pesantren. Di sini pesantren diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki sistem pengajaran dan pendidikan tertentu. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis Islam yang ada di Indonesia, yang di dalamnya mengajarkan berbagai macam pelajaran keagamaan mengenai Islam dan sebagai salah satu lembaga yang berperan banyak dalam pendidikan moral dan akhlak yang mulia bagi para santri yang ada di dalamnya. Kemudian ciri-ciri pesantren di Indonesia sebagai lembaga pendidikan Islam antara lain: 1. Memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibanding dengan sekolah modern sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dan kiai. Kedua, kehidupan di pesantren menampilkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problem non-kurikuler mereka. 3. Sistem pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian. Pesantren tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat karena berhadapan yang dengan implikasi politis dan kultural yang menggambarkan sikap ulama-ulama Islam sepanjang sejarah. Tokoh-tokoh antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Ali Maksum, dan lain sebagainya. Poin yang kedua, tujuan Islam Nusantara. Tujuan Islam Nusantara berfungsi membentuk manusia Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antar umat beragama. Dan pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai beragama. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk kebentuknya peserta didik yang
memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian pembahasan tentang poin C, yaitu karakteristik Islam Nusantara dan munculnya gagasan Islam Nusantara dan kepesantrenan. Karakteristik Islam Nusantara menurut istilah Islam Nusantara harus bermula memahami pola dan karakter keislaman masyarakat Muslim Nusantara yang memang mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan corak Keislaman Timur Tengah, tempat asal Islam itu berkembang. Gagasan Islam Nusantara bukan sebuah aliran baru sebagai sempalan dan firqah, tetapi adalah sebagai upaya yang mencoba memotret keislaman dalam kawasan, sebagaimana yang pernah disarankan oleh Gus Dur yang menantang para ilmuwan Islam untuk membuat teoretik apa yang disebut dengan studi Islam berdasarkan kawasan. Karakteristik Islam Nusantara diantaranya: 1. Penganut setia faham Ahlussunnah dengan watak moderat. Ini ciri yang menonjol dalam diri Islam Nusantara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cara berpikir Islam Timur Tengah. Dalam bermasyarakat mengutamakan kedamaian dan toleran, masyarakat Islam Nusantara telah mengamalkan sikap toleran atau tasamuh ini sebagai bagian dari landasan ajaran Islam yang memberi kebebasan beragama. Kemudian gagasan tentang kepesantrenan. Gagasan Gus Dur tentang pesantren lebih pada penyederhanaan kurikulum yang ada di Indonesia pada saat ini. Beliau menekankan bahwa penyederhanaan ini tidak bermaksud untuk mendangkalkan ilmu agama, melainkan dapat dimasukkan ke dalam sistem pengajaran yang lebih luas seperti pengajian agama non-kurikuler. Diharapkan gagasan pembaruan seputar pesantren tidak hanya berhenti di situ saja. Perlu ada kajian lebih luas lagi agar pendidikan pesantren tetap eksis sepanjang zaman. Kemudian penjelasan tentang poin B akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaannya silahkan bertemu di hari ngampus di Slide Alhamidiyah Senayan Konang Bangkalan.